Ini adalah skema sederhana proses penggunaan nutrisi yang tadinya berupa kompleks, berupa karbohidrat, protein, dan lemak, setelah disederhanakan menjadi glikogen yang ada di dalam sel-sel hati dan sel-sel otot. Prosesnya ada di dalam bagian mitokondria atau Krebs cycle, di mana mula-mula glikogen diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Sebagian glukosa 6-fosfat ini terjadi reaksi bolak-balik atau semacam storage. Untuk storage cadangan dirubah menjadi glukosa darah. Setelah glukosa 6-fosfat ini kemudian bereaksi, dirombak lagi menjadi ribose 5-fosfat dan NADPH. Digunakan energinya ini senyawa ini digunakan untuk DNA dan RNA, deoksiribonukleik acid dan ribonukleik acid. Terus penggunaan glukosa 6-fosfat ini juga digunakan untuk pembentukan ATP secara glikolisis atau di dalam bagian sel yang disebut sitosol. ATP dan membentuk asam pirufat. Asam pirufat ini membentuk storage atau cadangan, dirubah menjadi asam laktat. Asam laktat maksudnya storage itu atau cadangan bisa dicadangkan untuk menjadi asam pirufat kembali, atau asam amino atau alanin di storage dalam bentuk asam amino yang kemudian sewaktu-waktu asam amino ini juga bisa dirubah menjadi asam pirufat. Setelah menjadi asam pirufat, ini dirubah lagi secara reaksi aerobik atau di mitokondria, yaitu membutuhkan oksigen, maksudnya aerobik itu, untuk membentuk asetil koenzim A. Dan yang kemudian yang lainnya, asam pirufat dikembalikan dalam bentuk asam oksaloasetik, masih prosesnya di mitokondria, dan sebagian dari asam oksaloasetik ini membentuk storage beberapa asam amino, dan asam amino ini bisa reaksi bolak-balik membentuk asam oksaloasetik. Asam oksaloasetik ini bisa lagi kembali ke bentuk menjadi glukosa 6-fosfat, dan ia membentuk asam sitrat. Melalui reaksi aerobik atau yang membutuhkan oksigen, terbentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini membentuk storage lagi berupa beberapa asam amino, keton bodies, asam lemak yang berupa
asam lemak ini bisa membentuk storage lagi dalam bentuk trigliserida dan fosfolipid. Dari sini asetil koenzim A yang melalui reaksi aerobik atau yang terjadi proses oksidasi oleh oksigen tadi membentuk asam sitrat. Kemudian dari sini proses asam sitrat menjadi alfa keton glutarik asid atau asam alfa ketoglutarik. Ini menghasilkan elektron. Kemudian elektron inilah akan bisa melepaskan energi yang berupa ATP ini, ATP atau adenosin trifosfat. Prosesnya masih di dalam mitokondria. Proses pelepasan elektron dengan membentukkan ATP ini dibutuhkan oksigen, dan prosesnya menghasilkan atau melepas H2O atau air. Asam alfa ketoglutarik itu membentuk storage lagi yang berupa asam-asam amino tertentu. Kemudian juga bisa kembali dalam bentuk oksaloasetik asid atau asam oksaloasetik dan balik lagi ke glukosa 6-fosfat begitu. Ini reaksi setelah makanan-makanan itu diproses secara mekanikal di mulut, kemudian mekanikal dan enzimatik di mulut, mekanikal dan enzimatik di lambung dalam bentuk sederhana, disederhanakan menjadi glikogen. Dari sinilah proses pengubahan glikogen menjadi energi.